Shalom, selamat malam. Selamat beristirahat, jangan lupa berdoa dan jangan lupa membaca ayat firman Tuhan sebelum kita tidur. Saya mendapatkan ayat malam ini dari 2 Samuel 22 ayat 47. Ini berkaitan dengan kebangkitan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang pada hari ini. 2 Samuel 22 ayat 47 berbunyi demikian, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Ini firman Tuhan yang datang kepada Daud, yang ini nyanyian syukur Daud pada saat itu. Nyanyian ucapan syukur Daud pada saat dia dalam menghadapi suatu badai dalam hidupnya. Kita tahu Daud seperti apa. Daud itu adalah orang yang hebat, orang yang percaya sama Tuhan. Kalau yang dari awal nyanyian syukur Daud 2 Samuel 22 ayat 1, saya baca aja ya semuanya. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Amin. Ya, seperti saat sekarang ini, kepada siapa lagi kita harus meminta tolong dan kita berteriak kepada siapa lagi selain hanya kepada Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit. Namun, sudah seharusnya kita melakukan hal ini. Sebenarnya kita sudah dari dahulu kala kita harus melakukan hal yang seperti ini. Karena kadang-kadang kita manusia, kalau sudah mendapatkan sesuatu yang enak, ya kadang kita lupa. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya, ya murka Tuhan, bernyala-nyala murka Tuhan. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia meneguhkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin, dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, kala sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi nyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan.
Karena hembusan nafas dari hidungnya, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Di saat kita lengah, di saat kita kalah, di saat kita bernyerah, ya, kadang kita seperti ini. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Yes, ini kenapa kita harus kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu sudah ditulis di sini. Tinggal kita gimana caranya untuk mengetahui firman Tuhan. Ya, dengan cara membaca, sekalipun kita tidak semuanya dalam isi kitab ini kita mengerti, sebenarnya tidak semuanya kita ngerti, karena kita tuh mesti minta hikmat sama Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang tertulis di dalam, apa makna dari apa yang kita tulis dan kita baca. Tuh. Percayalah, pasti Roh Kudus akan menyingkapkannya kepada kita, akan memberitahukannya kepada kita secara pribadi. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Untuk itulah kita disuruh untuk kita tetap jaga kehidupan kita, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup kudus dalam kesehari-harian kita. Ya, tidak ada manusia yang kudus, hanya Tuhan Yesus sendiri yang kudus. Manusia tidak ada satu orang pun yang hidupnya sempurna, tidak ada. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Begitu hebatnya Raja Daud pada saat itu. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tuhan, bangsa yang tertindas, jiwa yang tertindas, manusia yang tertindas, Tuhan akan menyelamatkannya. Tetapi mata Tuhan melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Tuhan rendahkan. Yes. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Amin. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan Allahku aku berani melompati tembok. Yes. Ayat firman ini saya pernah mendapatkannya lewat mimpi. Ini 2 Samuel 22 ayat 29. Saya pernah mendapatkannya lewat mimpi. Kadang itu kalau saya mendapatkan satu ayat itu, kadang di saat saya mimpi, di saat hadir dalam mimpi saya itu, kadang-kadang saya lihat itu tulisannya itu kayak ditulisan di sesuatu tempat gitu, terus mata saya lihat. Kadang ayat ini dulu saya lihat dalam mimpi itu tuh ditulis di dinding ada rumah saya dulu, rumah yang di kampung itu dulu, rumah adat itu, tulisan di dinding yang dari daun koli. Tulisan itu 2 Samuel 22 ini ditulisan di dinding dulu. Saya dapatkan firman ini lewat mimpi. Firman Tuhan lewat mimpi ini. Kadang saya lupa
dari kitab apa gitu. Tapi ingat perkataannya, saya ingat perkataan Tuhan, firman Tuhan itu tuh saya ingat. Tapi kadang-kadang saya lupa pasal berapa, itu dari ayat berapa, kadang lupa gitu. Tapi perkataan firmannya saya tetap ingat terus. Karena dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ayat ini nih sangat dalam sekali pemahamannya, dalam banget. Artinya iman saya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Yes.